teman-teman. Kita balik lagi di chapter yang kedua sekarang. Di bukunya When Things Don't Go Your Way, teman-teman, ini judulnya tentang When Your Heart is Aching. Artinya ketika hatimu sedang sakit. Nah, di sini akan membahas tentang 3 topik penting. Pertama itu tentang please reject me gently. Jadi tentang penolakan, gimana cara kita mengatasi penolakan. Terus yang topik kedua, spring days are gone. Itu tentang sebuah relasi yang kita merasa ada banyak konflik di sana dan gimana cara mengatasinya nanti akan dibahas. Dan yang ketiga, my jealousy, my suffering. Ini tentang iri hati, teman-teman. Pasti kita semua pernah mengalami iri hati dan nanti kita akan bahas, teman-teman, poin tentang itu di chapter kedua sekarang ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk dulu ke chapter kedua yang poin pertama, please reject me gently. Ini tentang penolakan, teman-teman. Jadi di bukunya ini si Haemin Sunim dia ada menceritakan tentang penolakan dia pada saat dia melamar kerja kayak gitu. Nah, kita semua pasti pernah teman-teman mengalami penolakan ya kan, entah itu penolakan cinta kayak gitu, penolakan pekerjaan atau penolakan skripsi kayak gitu. Penolakan itu pasti membuat kita sakit hati, merasa diri kita itu gue nggak sehebat kayak gitu ya kan, teman-teman. Nah, di sini Haemin Sunim simpelnya membahas tentang 4 cara mengatasi penolakan, teman-teman. Mungkin ini bisa membantu kita nanti ke depannya kalau kita ada ditolak, teman-teman, apapun penolakannya semuanya sebenarnya sama solusinya. Jadi 4 cara itu adalah yang pertama, tidak perlu ambil hati ketika ditolak. Ya, sekali lagi tidak perlu ambil hati ketika ditolak. Karena apa? Karena Haemin Sunim berkata, teman-teman, orang menolak kita itu bukan berarti kita yang jelek, teman-teman, tapi bisa jadi mereka yang tidak cocok dengan kita. Bisa jadi itu dari mereka, karena setiap orang kan beda-beda ya. Tiap orang itu pasti memiliki standar kehebatannya masing-masing, teman-teman. Mereka tuh punya tipenya masing-masing. Kita aja pilih cowok atau pilih cewek itu pasti akan ada kriterianya masing-masing, ya kan? Jadi hal yang kita sukai itu berbeda-beda, teman-teman, ya kan? Nah, dengan mereka menolak kita bukan berarti kita yang jelek, teman-teman. Berarti kita tidak cocok dengan kriterianya mereka. Begitu aja, teman-teman, ya. Jadi pertama, tidak perlu ambil hati ketika ditolak karena setiap orang itu punya kesukaannya masing-masing, ya kan, kriterianya masing-masing. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah sadar bahwa kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita, teman-teman. Ya, jadi gue itu ingat ada kata patah, ya kan, kita itu hanya manusia biasa, teman-teman. Tuhan aja yang maha besar itu ada yang nggak suka, apalagi kita yang manusia biasa, ya. Jadi kita perlu sadar bahwa memang kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Balik lagi ke poin pertama, nyambung, teman-teman, karena orang itu tipenya berbeda-beda, sukanya berbeda-beda, teman-teman, ya. Dan kita kalau misalkan mau jadi orang hebat, mau jadi pemimpin, ya kan, pasti kita akan ada aja nggak disukai oleh orang, itu pasti, teman-teman. Bahkan Steve Jobs pernah berkata, kalau kita ingin disukai oleh banyak orang, jualan es krim, jangan jadi leader. Ya, jadi memang, teman-teman, kita harus menerima fakta bahwa kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Yang paling penting adalah kita sudah berbuat baik kepada mereka. Nah, terus ada cara ketiga untuk mengatasi penolakan, yaitu habiskan waktu dengan orang yang menghargai dan menyayangi kita. Terkadang, teman-teman, banyak kita nih, ya kan, di sekolah atau di kuliah atau di dunia pekerjaan, teman-teman, lingkungan kita tuh kita berasa kayak menolak kita, ya kan, dan kita merasa diri kita nggak berharga, kita nggak diterima di lingkungan itu, teman-teman, ya kan, dan kita butuh mengencourage lagi hati kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah habiskan waktu dengan orang yang menghargai dan menyayangi kita. Misalkan kita ada teman, ya kan, yang kita tuh merasa dihargai di dekat mereka, kita merasa penuh, ya kan, hati kita dengan mereka, kita merasa disayangi oleh mereka. Kumpullah dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Jadi kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang menghargai dan menyayangi kita, teman-teman. Terkadang bukan kita yang jelek, tapi lingkungan kita yang kurang tepat. Nah, terus cara keempat untuk mengatasi penolakan adalah merenungkan kejadian tersebut dan melihat makna atau pelajaran yang bisa didapat dari kejadian tersebut, ya kan? Karena penolakan itu, Haemin Sunim berkata, sama dengan kesempatan untuk bertumbuh, teman-teman. Ya, pasti kita pernah lah belajar mendapatkan pesan bahwa kalau gagal itu adalah sebuah pembelajaran, teman-teman. Ya kan, di dunia ini tidak ada yang namanya gagal, yang ada hanya sukses atau belajar.
Semakin banyak kita gagal, ya kan, semakin banyak kita ditolak, semakin banyak kita belajar. Oh, ini yang harus gua perbaiki, seperti itu teman-teman. Nah, itu tentang poin yang pertama, tentang penolakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan nanti ada menghadapi tentang penolakan, teman-teman bisa banget pakai cara dari Han Hyo Nim tadi, 4 cara. Nah, terus ada poin kedua, Han Hyo Nim membahas tentang Spring Days Are Gone. Ini artinya pokoknya ada musim yang indah itu berakhir. Nah, di bukunya si Han Hyo Nim di sini dia ada menceritakan tentang dia punya sahabat, ya kan, sahabat waktu kuliahnya itu satu roommate, satu kamar kayak gitu. Dan dia dekat gitu sama sahabatnya, tapi lama-kelamaan menemukan ketidakcocokan, ya kan, karena hidup bareng. Si dia sukanya A, ya kan, si Han Hyo Nim sukanya B kayak gitu. Kalau makanan dia sukanya C, kalau si Han Hyo Nim sukanya D kayak gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan kepribadian kayak gitu yang membuat kita tuh pasti akan ketemu konflik, nggak ketemu kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran teman-teman. Ada 4 cara lagi si Han Hyo Nim berikan gimana caranya untuk menghindari konflik dalam hubungan teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget pakai cara ini kalau misalnya teman-teman dalam hubungan relationship dengan pacar mungkin, atau dengan suami atau istri bisa banget, atau bahkan dengan teman sekamar itu bisa juga, sahabat atau kakak adik, pokoknya hubungan. 4 cara untuk menghindari konflik dalam hubungan. Yang pertama adalah teman-teman beri ruang untuk satu sama lain. Terkadang kenapa konflik itu bisa terjadi karena kita itu orangnya berbeda, ya kan. Kita dengan pasangan kita atau teman kita itu orangnya berbeda, ya kan. Kekurangan kelebihannya berbeda, kesukaannya berbeda, kan, habitsnya berbeda, jam bangunnya berbeda, ya kan. Terus makanan sukanya berbeda, AC dinginnya seberapa itu berbeda. Jadi dari hal-hal seperti itu bisa akan ada konflik yang terjadi kalau kita tuh tidak memberikan ruang untuk satu sama lain, karena selalu bersama dan apa ya, ada banyak hal yang pasti nggak akan ketemu keluar yang berbeda gitu. Nah, di sini tugas kita adalah beri ruang untuk satu sama lain. Jadi yang bisa kita lakukan di yang poin ini, kita bisa membagi waktu antara diri kita sendiri, me time, dengan quality time dengan pasangan atau teman kita.
kita bisa membicarakan aktivitas-aktivitas apa yang pengen dilakuin bersama, dan mana aktivitas yang pengen dilakuin untuk lagi pengen sendiri nih, kayak gitu ya kan. Jadi teman-teman, dengan kita apa ya, melihat keseimbangan dari me time dan quality time bersama, kita tuh bisa menghindari konflik yang tadi tidak ketemu teman-teman, interest yang sama itu tadi. Lalu cara yang kedua adalah bicarakan ekspektasi untuk satu sama lain dengan terbuka. Jadi misalkan dengan roommates-nya kita nih, teman sekamar kita bisa bicarain tentang apa yang kita ingin sih waktu kita tuh sekamar ya kan. Misalkan mulai dari AC yang suhunya mau sedingin apa, siapa yang bakal nyuci ke laundry, atau kalau tidur lampunya dimatiin semua atau sisa berapa, kayak gitu ya. Jadi ekspektasi kecil itu bisa dibicarakan dengan terbuka teman-teman. Jadi itu membuat kita tuh tahu, oh dia tuh ekspektasi untuk kalau misalkan tinggal sama sekamar sama gua kayak gitu, apa yang harus gua lakuin. Nah, cara yang ketiga, kita harus sesuaikan daily rutin kita. Jadi karena daily rutin orang tuh beda-beda ya kan, mulai mereka bangun jam berapa kayak itu. Contohnya kalau pasang alarm jam segini boleh nggak, kayak gitu ya kan. Jadi kita bisa sesuaikan daily rutin kita, beberapa daily rutin kita dengan orang tersebut. Kita bisa cari jalan tengahnya lah teman-teman, untuk sama-sama yang terbaik buat kita. Nah, terus yang keempat adalah bicarakan hal yang membuat lo kesal dengan sopan. Jadi misalkan kalau suka taruh sepatu di sembarang tempat ya kan, atau taruh handuk di sembarang tempat, atau bajunya bau. Nah, kita bisa bicarain dengan sopan, jangan sampai kita bicarain tuh dengan nada yang kayak meledek atau yang dengan nggak sopan teman-teman. Itu bisa menimbulkan konflik dalam hubungan. Nah, 4 cara itu bisa kita pakai untuk menghindari konflik dalam hubungan. Nah, poin terakhir judulnya adalah My Jealousy, My Suffering, yaitu artinya iri hatiku adalah penderitaanku. Hainan Nim ada berkata di bukunya tentang poin yang ini, yaitu dia pernah berkunjung ke anak pamannya gitu ya, ke rumah pamannya gitu. Nah, terus berbeda teman-teman kelasnya. Jadi dari tingkat kekayaannya itu berbeda, dari rumahnya sebagus apa itu berbeda, mainannya sebanyak apa itu berbeda. Jadi dari kecil Hainan Nim tuh udah merasakan iri hati teman-teman. Kita juga pasti pernah teman-teman mengalami iri hati itu. Entah misalkan di pekerjaan ada orang yang
kerjanya lebih hebat daripada kita, atau di sekolah ada orang yang lebih pintar dari kita, ada di kuliah orang yang lebih percaya diri dan lebih bisa bangun relasi dengan orang lain. Nah, itu membuat kita tuh ada iri hati. Dan sebenarnya teman-teman, iri hati itu kalau misalkan kita memiliki mindset yang benar, itu tuh bisa digunakan dan bisa berkontribusi besar banget untuk kesuksesan kita. Kalau kita mikir iri hati itu bisa dijadikan baik ya. Tapi kalau misalnya kita mikir iri hati itu adalah perasaan yang negatif, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang makin jelek. Tapi kalau sebaliknya, itu bisa membuat kita pribadi yang jadi lebih baik lagi, teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita pelajari adalah di sini, Heinz ini pernah ada kata patah, Tuhan itu memberikan lawan yang kompeten kepada orang yang berpotensi. Jadi kita ambil contoh kayak gini, kenapa ada orang lebih hebat dari kita dan kita iri hati, teman-teman. Kita ambil contoh sepak bola. Dunia sepak bola itu sekarang ini terkenal banget dengan dua pemain sepak bola terhebat, yaitu Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa mereka berdua bisa hebat? Karena Tuhan memberkati Ronaldo dengan lawan yang kompeten, ya kan, karena Ronaldo itu berpotensi. Nah, akhirnya kejar-kejaran tuh berdua. Messi juga dia diberkati oleh Tuhan, dia dikirim lawan yang berkompeten, teman-teman. Jadi dua-duanya kejar-kejaran, teman-teman, ya kan, apalagi dua-duanya tuh mindsetnya nggak mau kalah, mindsetnya tuh mindset yang positif. Nah, akhirnya iri hati ini bisa digunakan untuk menjadi kontribusi sukses yang terhebat, teman-teman, ya. Nah, jadi pada saat kita merasakan iri hati ke depannya atau ada teman kita yang lebih hebat. Nah, teman-teman, mindset kita bisa ubah, ya kan. Jadi iri hati itu bisa gua pakai untuk membuat gua sukses. Gua harus bisa kayak dia. Gue bisa tanya ke dia, "Lu kok bisa kayak gini?" Ya kan. Nah, jadi teman-teman, jangan lagi kita menjadikan sebuah iri hati itu adalah perasaan yang membuat kita menderita, tapi kita bisa jadikan iri hati itu menjadi perasaan yang membuat kita jadi orang yang lebih baik. Nah, itu dia teman-teman 3 poin yang bisa kita dapat dari chapter yang kedua ketika hati kita sedang sakit. Thank you banget teman-teman udah nonton. Like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di chapter yang ketiga.